Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel Asmara TV. Kali ini saya membawakan satu buah cerita yang tentunya sangat menarik. Oke teman-teman, lanjut kita baca ceritanya. Setiap perjalanan insan manusia memang mempunyai kisah yang berbeda-beda dalam menjalani kehidupan ini. Seperti halnya dalam urusan cinta. Tidak ubahnya seperti kisah yang berikut ini juga menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Secara fiktif akan admin angkat ke dalam sebuah cerita bersambung berikut ini. Bima baru saja selesai meeting internal dengan wakil direkturnya di sebuah restoran yang tidak jauh dari kantor mereka. Kalau sudah meeting berdua, biasanya Bima sampai lupa waktu. Tidak cuma topik perusahaan dan kerjaan, tapi topik perempuan pun jadi bahasan. Sampai akhirnya mereka baru sadar kalau ternyata waktu sudah larut malam. Pulang dulu yuk, nanti istrimu bingung cari suaminya. Disangkanya aku pencuri suami orang, ucap Bima pada Rudi. Yang tidak lain adalah wakil direktur di perusahaannya, sekaligus sahabat karibnya. Rudi hanya tersenyum sambil meraih kunci mobilnya. Istriku sudah tahu kalau suaminya sibuk. Ayo, kamu juga pulang, ini sudah malam, ajak Rudi. Saat mereka tiba di parkiran, mata Rudi tiba-tiba tertuju pada 3 orang perempuan yang berkumpul tidak jauh dari mobilnya. Entah apa yang terjadi, sepertinya salah satu dari mereka ada yang sedang mabuk. Seketika mata Rudi memicing. Sepertinya dia mengenal sosok perempuan yang terlihat mabuk itu. Rudi langsung menyenggol lengan Bima dan menunjuk ke kumpulan orang-orang itu. Itu Davira kan? Tanya Rudi. Bima mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Rudi. Matanya ikut memicing untuk memperhatikan lebih jelas perempuan yang sedang mabuk itu. Beberapa rekannya yang juga bertanya terlihat panik. Iya, itu Davira. Tanpa berpikir panjang, Bima langsung mendekat dan memastikan kembali penglihatannya. Kak Bima, wah kebetulan banget kak ada di sini, ucap salah satu rekannya bersama Davira. Mereka adalah asisten Davira di butik miliknya. Davira kenapa? Tanya Bima langsung. Tadi kita cuma party kecil-kecilan buat rayain pencapaian kita di Fashion Week kak. Terus saking senangnya Kak Davira malah keaskan minum. Tapi cuma minum bir, jawab salah satu rekan Davira. Minum? Dia kan jarang minum gituan, sahut Bima. Karena jarang minum, ya jadinya gini kak. Maafin kami ya kak, kami juga terbawa suasana. Jadi nggak perhatiin kalau Kak Davira sudah banyak minum. Semua asisten Davira terlihat baik-baik saja. Hanya Davira saja yang bernasib kurang baik. Lagian, salah sendiri, kenapa minum begituan, batin Bima. Oke, biar aku yang antar dia pulang, ucap Bima kemudian, sambil mencoba memegang pundak Davira. Semua asisten Davira akhirnya bisa bernafas lega karena mereka bertemu dengan teman bosnya ini, dan bisa mereka pastikan kalau Davira akan aman bersama Bima sampai di rumah dengan selamat. Selain itu, mereka juga takut kalau kena marah oleh orang tua Davira kalau sampai ketahuan anaknya ini sedang mabuk. Terima kasih banyak ya kak, ucap para asisten Davira bersamaan. Bima pun langsung membawa Davira ke dalam mobilnya dan dibantu oleh Rudi. Sementara Bima juga berpesan kepada para asisten Davira untuk membiarkan mobil Davira di sini. Rudi langsung berpamitan untuk pulang karena sudah malam.
Begitu juga para asisten Davira yang langsung bubar jalan setelah menjamin kalau bus mereka sudah ditangani oleh orang yang tepat. "Ngapain sosokan minum kalau kamu jarang minum begituan?" tanya Bima sambil nyetir mobilnya. Bima menoleh sekilas ke arah teman sedari kecilnya itu. Mereka tumbuh bersama karena persahabatan orang tua mereka. Dari kecil hingga saat ini, mereka telah sama-sama dewasa. Bahkan Davira sudah sangat dewasa dengan tampilannya saat ini. Sangat terbuka. Astaga, apa nggak ada pakaian yang lebih sopan dikit apa? Kamu seorang desainer, tapi kenapa pakai kostum yang pelit dan begini? Bima ngedumel sendiri. Jelas saja Davira yang tengah mabuk dan setengah sadar itu tak akan peduli dengan kata-kata Bima. "Panas," kata Davira tiba-tiba. "Panas nih, AC udah paling dingin non. Mana kostum kamu begitu? Masuk angin baru tahu rasa." Saut Bima sambil tetap fokus nyetir. Mobil Bima terhenti sebentar karena lampu merah. Ia kembali menoleh ke samping dan langsung kaget saat melihat Davira sudah mulai melepas kostumnya sendiri. Kamu mau ngapain?" Bima buru-buru menahan Davira. "Gerah, panas," balas Davira pelan. Matanya hanya terbuka setengah. Davira pun telah berhasil melepas kostum atasannya dan menyisakan kacamata bermotif renda. Baru kali ini Bima menyadari kalau milik Davira ukurannya lumayan juga. Tangan Davira kini bergerak lagi, tidak membuka kacamata miliknya. Stop, jangan gila dong, nggak gini juga kali, ini masih di jalanan Davira," protes Bima sambil menahan lagi pergerakan tangan Davira. Davira menurut untuk berhenti, lantas ia membuka lebar matanya sejenak untuk melihat Bima. Saat kemudian ia mendekatkan wajahnya ke temannya itu. Bau alkohol langsung tercium saat Davira membuka mulutnya untuk bicara. "Jadi, kamu maunya gimana?" tanya Davira yang langsung tersenyum. Bibirnya tiba-tiba saja mengarah ke Bima dan ingin menciumnya. Dari Davira, "Aduh, kok geting aku." Bima kaget dengan tindakan impulsif dari temannya itu. Bima tidak mau memanfaatkan kesempatan di saat Davira mabuk begini. Memang, dulu saat mereka masih SMP, Bima sempat tertarik dengan Davira. Lebih tepatnya, Davira ini cinta monyetnya. Tapi itu dulu, lain pula sekarang. Kalau sekarang, baginya Davira tertahan baik tak lebih. Davira yang sudah mabuk tentu tak sadar dengan perbuatannya saat itu. Tiba-tiba saja, tangannya sudah mengarah ke Bima. Ia berusaha membuka paksa regol milik temannya itu. "Davira, hei Davira, sadar. Piye toki?" Bima berusaha menyadarkan temannya itu. Sayangnya lampu sudah mengarah ke warna hijau. Bima pun terpaksa melanjutkan mobilnya dan biarkan Davira bergerak sesuai kemauannya. Davira makin menggila dengan terus menghujam Bima dengan aksi-aksi hebohnya. Bahkan satu tangannya telah berhasil membuka engsel regol milik Bima. Rumah Davira lumayan jauh dari lokasi saat ini. Mungkin akan sampai 1 jam dengan menaiki mobil. Tempat yang paling dekat saat ini adalah rumah Bima. Rumah Bima yang jarang ditempati olehnya dan hanya dipakai sesekali. Ya, untuk begitulah. Bima akhirnya memutuskan untuk mengajak Davira ke rumahnya. Paling tidak untuk membuatnya sedikit sadar dari pengaruh alkohol. Was-was juga membawa Davira pulang dalam kondisi begini. Bisa-bisa mamanya syok di tempat jika pas ada di rumah. Sial, empat Bima saat dia merasakan Davira telah menunduk ke bawah. "Davira, gila kamu," umpatan Bima itu bercampur dengan suara darinya. "Kalau sudah begini, namanya membawa singa yang lagi tidur." Bima pun tidak lagi fokus menyetir mobilnya. "Oke, sebentar. Lagi kita sampai rumahku. Sudah kegilaan kamu ini, aku gak mau dituju macam-macam." Bima mendesis di sela umpatannya saat Davira makin gila.
Padahal tadi Davira muntah akibat mabuk. Kenapa sekarang dia malah seperti menyukai sekali kegiatan itu? Sampai di halaman rumah, Bima mematikan mesin mobilnya. Ia juga mencoba menghentikan kegiatan Davira. Beruntung, Davira langsung mundur dan menghentikan kegiatannya. Bima hanya meringis saat melihat kondisi Davira seketika itu. Sementara Davira yang masih setengah sadar langsung menyadarkan kepalanya di pundak Bima. Bagaimanapun, Bima adalah laki normal. Yang jelas saja sudah dipancing begitu hebatnya oleh Davira. Bukannya ini harus diselesaikan sampai selesai, ucap Bima menjadi setengah menantang. Niat baik Bima di awal tiba-tiba saja berubah menjadi niatan yang lain. Aku mau kamu, ucap Davira tiba-tiba sambil memeluk Bima dari samping. Sehingga di luar kesadarannya, dia melampiaskan keinginannya jauh dari kebiasaan yang Bima perkirakan. Dan dibawalah Davira ke rumah Bima pada malam itu. Pagi harinya, Davira perlahan membuka matanya sambil sedikit menguap. Badannya direnggangkan, tetapi entah kenapa terasa sedikit nyeri. Au! Davira meringis pelan begitu menggerakkan kaki. Dia merasakan nyeri juga di pangkal kakinya. Perlahan, Davira lantas meringkatkan badannya dan kembali memejamkan mata. Rasanya sangat berat untuk beranjak dari kasur ini. Badannya nyeri, kepalanya terasa berat. Mungkin itu juga yang membuat kasur ini terasa empuk dan nyaman, hingga membuatnya malas untuk bangun. Saat Davira menghadap ke kiri merasa sudah memeluk bantal guling, dia merasakan bantal guling miliknya itu berubah tekstur. Lebih besar, lembut, dan ada guratan kotak-kotak. Tangan kanan Davira terus merabanya, sementara dia sendiri masih menutup mata seperti terasa mimpi. Aku masih ngantuk, Davira. Suara para laki-laki terdengar tepat di sebelah Davira. Tidak berselang lama, bantal guling di sebelah Davira pun berpindah posisi sendiri dan bisa memeyuk balik Davira. Sempurna saja Davira membuka lebar kedua matanya dan diperhatikan dengan seksama sosok yang kini sedang tertidur di tepat di sampingnya itu. Betapa kagetnya Davira saat menyadari kalau sosok itu adalah temannya sendiri, yang kini sedang mendengkur halus. Ditambah lagi tangannya memeluk pinggang Davira dari samping. Davira masih belum paham apa yang telah terjadi. Kenapa temannya ini bisa ada di sisinya? Beberapa detik kemudian, Davira menyadari kalau kulitnya langsung menempel pada selimut yang dia pakai. Davira pun mengintip sambil membuka sedikit selimutnya. Davira shock bukan main saat menyadari kalau dirinya dalam keadaan polos dan mulutnya terbuka lebar sudah siap berteriak. Laki-laki di sebelahnya dengan spontan membuka mata akibat mendengar suara teriakan Davira. Apain sih ribut amat? Protes Bima. Davira yang masih kaget dan jelas tak terima langsung saja menyiapkan kedua kakinya untuk menendang temannya itu. Dengan kekuatan super yang tidak tahu dapat dari mana. Padahal kepala Davira masih pusing. Segera saja dia menendang temannya itu hingga tersungkur ke lantai. Bima, kamu ngapain tidur di kasurku? Dasar. Sungut Davira. Dia beringsutan sambil tetap membungkus dirinya dengan selimut tebal. Wajahnya sudah memerah akibat kesal, marah, sekaligus malu dan bingung. Paket komplit. Bima meringis kesakitan di lantai. Aduh, gimana sih? Umpatnya. Tiga-tiganya dia ditendang dengan kekuatan super begitu. Buat encok pegelino. Dengan pelan, Bima berusaha memposisikan dirinya untuk duduk di lantai. Biarpun badannya masih sakit akibat ditendang dari atas kasur. Gak suka aku kalau begini, kesalnya lagi. Kepala Bima pun muncul di tepi kasur. Wajahnya terlihat meringis, menahan sakit. Ini kan rumahku, Davira. Davira mau nggak mendengar jawaban dari Bima.
Matanya kemudian berkeliling memperhatikan ruangan yang kini mereka tempati. Benar saja, ini mah bukan kamar. Wajah Davira makin merona ke arah menahan malu dan masih bingung. Kenapa aku bisa ada di rumah kamu? Tanya Davira sedikit takut. Lah, memang kamu gak ingat yang semalam? Tanya Bima balik. Semalam? Davira mencoba mengingat apa yang semalam dia lakukan. Yang ada di memorinya hanya perayaan untuk keberhasilannya dirinya dan tim. Karena desanya berhasil mengikuti ajang bergensi Fashion Week. Setelahnya, Davira tidak ingat lagi apa yang terjadi. Begitulah cerita dari Davina dan Bima. Apakah menarik dan kalian suka? Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kalian subscribe, like, dan tunggu cerita saya selanjutnya. See you!